Setiap siswa memiliki kemampuan dan pengalaman yang berbeda. Itulah sebabnya pembimbingannya pun menjadi beragam. Karya terbaik mereka akan dibukukan. Mereka juga berkesempatan mengisi rubrik di Buletin 17. Saat pandemi COVID-19, sudah 5 buah buku yang diterbitkan. Kegiatan swadaya ini telah menambah koleksi perpustakaan sekolah. Ada kebahagiaan saat melihat senyum mereka. Saya senang sekali karena karya saya yang berjudul Pengalaman Kecilku di Bulan Puasa diterbitkan dalam buku ini. Selamat pagi menjelang siang Bapak dan Ibu sekalian. Perkenalkan, saya Suhardin, guru SMP Negeri 17 Kendari. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara atau yang mewakili dari pihak BGP Sulawesi Tenggara dan stafnya, para kepala sekolah hebat, dan juga hadirin yang sama berbahagia, dan tidak kalah hebatnya adalah teman-teman saya, guru penggerak Kota Kendari Angkatan kelima. Oke, Bapak dan Ibu, sebelum saya menyampaikan apa sih sebenarnya dari aksi nyata yang telah saya lakukan, mari kita saksikan tayangan berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suhardin, guru SMP Negeri 17 Kendari. Pada kesempatan ini, saya akan bercerita sedikit tentang kegiatan inovasi literasi yang saya lakukan di sekolah. Hari ini, Suhardin ini, saya mengagumi beliau sebagai guru IPA, tetapi beliau sangat aktif di kegiatan literasi menulis yang seharusnya biasanya dilakukan oleh guru mata pelajaran bahasa Indonesia. Beliau juga membina beberapa siswa di SMP Negeri 17 Kendari secara berturut-turut. Salah satunya adalah anak saya mengajak siswa melakukan kegiatan literasi sekolah. Dalam hal ini jurnalis sekolah yang dikenal. Bapak dan Ibu, inilah aksi nyata yang akan saya bagikan kepada kita semua, yaitu Buletin Digital 17 berbasis komunitas dan aset di SMP Negeri 17 Kendari. Nah, apa latar belakang sebenarnya Bapak dan Ibu dari kegiatan ini? Terlebih dahulu saya ingin bercerita sedikit tentang sebuah komunitas yang sudah lama terbangun di sekolah kami. Komunitas ini saya sebut sebagai komunitas Menulis 17. Alhamdulillah, berkat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sejak berdirinya sekolah ini, komunitas ini sudah mulai ada. Dan piala pertama di SMP Negeri 17 Kendari berasal dari komunitas ini. Dan alhamdulillah, Bapak dan Ibu sekalian, rahmat itu berlangsung. Dan medali emas pertama untuk Sulawesi Tenggara juga didapat dari komunitas ini. Dan alhamdulillah pula, kegiatan jurnalistik sekolah untuk SMP Negeri 17 Kendari itu masuk dalam level nasional sebagai finalis di tingkat nasional. Namun Bapak dan Ibu, pengaruh atau lingkungan pengaruh yang ada itu masih sebatas lingkungan kelas. Kelas-kelas yang saya ajar ini, itulah komunitas-komunitas yang saya bangun. Saya belum bisa untuk maju seluas SMP Negeri 17 Kendari, karena saya tahu bahwa kompetensi yang saya miliki masih berpengaruh dalam lingkungan kecil. Dan alhamdulillah lagi Bapak dan Ibu sekalian, dari apa yang dihasilkan oleh anak-anak saya ini, alhamdulillah sekali lagi, saya diperjalankan oleh Allah di 2 negara dengan bekal terasi sebagai juara 1 inovasi pembelajaran di tingkat nasional. Bapak dan Ibu, hal ini punya banyak tantangan. Yang pertama, buletin ini muncul tenggelam. Kadang dalam 1 tahun itu hadirnya kadang 2 terbitan, 2 edisi. Yang pertama adalah kendala dana. Saya pun berpikir pada saat itu untuk mengalihkannya dalam sebuah komunitas menulis buku antologi. Dan alhamdulillah seperti tayangan yang pertama tadi, ini sudah berhasil. Tetapi buku ini Bapak dan Ibu sekalian hanya dimiliki oleh siswa dan orang-orang tua siswa sebagai anaknya di sekolah.
itulah hambatan dan tantangan yang paling berat yang saya lakukan. Sehingga kenapa program ini lalu saya kemukakan Bapak dan Ibu sekalian. Nah, apa yang terlihat sebenarnya Bapak dan Ibu, kenapa digitalisasi dalam buletin ini saya lakukan? Yang pertama, apakah Bapak dan Ibu sebagai guru juga merasakan hal seperti ini? Bahwa keberadaan buku itu semakin ditinggalkan. Dan kita sudah beralih ke dalam elektronik tentang hal-hal ini. Bagaimana dengan penggunaan sosial? Penggunaan media sosial maksudnya. Bapak dan Ibu, survei kecil yang saya lakukan pada saat kegiatan CGP, 1:10 di dalam kelas itu memiliki handphone. Artinya, ada siswa yang memiliki tingkat ekonomi orang tua menengah ke bawah sudah memiliki Android. Dan ini adalah aset yang harus saya kembangkan untuk kegiatan-kegiatan pengembangan sekolah. Kemudian, hal yang paling terbalik lagi, dari handphone ini banyak kasus yang terjadi. Saya tidak tahu di sekolah-sekolah Bapak dan Ibu sekalian. Oleh karena itu, catatan-catatan kaki di pembimbingan ini tetap ada. Nah, sebenarnya ini yang saya ingin cerita Bapak dan Ibu sekalian. Bagaimana sih sebuah buletin digital ini memanfaatkan komunitas kelas? Karena di dalam kelas inilah banyak ide, banyak gagasan, banyak potensi yang dimiliki oleh anak-anak murid kita yang bisa dibaca oleh orang lain dalam kelas-kelas berbagi. Kemudian ada kelompok belajar siswa. Kelompok-kelompok belajar siswa ini adalah keunikan-keunikan di setiap lingkungan. Kemudian ada keluarga sebagai ranah pemantau untuk mengevaluasi bagaimana penggunaan handphone yang akan kita gunakan dalam buletin digital, memanfaatkan komunitas yang ada dalam buletin ini. Kemudian yang kedua, aset. Bapak dan Ibu, di samping saya ini adalah rekan kerja saya. Saya sangat bangga sekali bahwa Kokapten untuk Sulawesi Tenggara ada di SMP Negeri 17 Kendari. Dan ini adalah aset Bapak dan Ibu sekalian. Saya untuk penyatuan ide gagasan dalam sebuah tulisan-tulisan yang berarti. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, bagaimana kompetensi siswa itu sendiri untuk bisa memanfaatkan handphone dengan bijaksana. Bapak dan Ibu sekalian, sumber beritanya tidak kemana-mana. Dari kegiatan ekstrakurikuler, intrakurikuler, kokurikuler, bisa menjadi berita-berita menarik yang bisa dibaca oleh orang banyak, bukan Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian dari ruang-ruang kreativitas guru-guru, artinya saya punya teman-teman yang sangat kreatif. Pembelajaran diferensiasi tentu memiliki ada wadah, kemudian ada choice, dan yang terpaling penting bagaimana melahirkan budaya positif di lingkungan sekolah. Bapak dan Ibu sekalian, capaian-capaian saya sudah jelaskan di sebelumnya. Kemudian inilah tantangannya, bagaimana membangun budaya positif itu, khususnya penggunaan handphone. Game ini sangat merasuki generasi-generasi kita sekarang Bapak dan Ibu sekalian. Kesibukan juga ada, sehingga bisa menjadi hambatan bagaimana kolaborasi saya dengan rekan-rekan kerja, bagaimana kolaborasi saya dengan orang tua, dan bagaimana kolaborasi saya dengan komunitas yang lebih luas. Kemudian kesepakatan dan kebijakan ini adalah tantangan berikutnya Bapak dan Ibu. Tentu saja di sekolah itu Bapak Ibu ini kan sudah diberikan penguatan, sudah diberikan pembelajaran selama 6 bulan. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu menangani atau mengatasi masalah-masalah yang terjadi di sekolah? Karena boleh jadi Bapak Ibu itu punya target atau punya keinginan yang luar biasa, tetapi mungkin pihak sekolah tidak mendukung. Apakah itu dari kepala sekolah, dari teman sejawat, atau teman-teman guru yang lain. Kira-kira Bapak Ibu bisa menjelaskan atau bisa menerangkan kepada kami bagaimana mengatasi itu ketika Bapak Ibu belum menjadi kepala sekolah. Tetapi sesuai dengan alur yang ada di guru penggerak, mulailah dari diri untuk bisa mempengaruhi lingkungan. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana saya bisa eksis misalnya dalam sebuah sekolah? Satu kata kunci dari saya adalah mengajar dengan hati. Jika kita sudah lakukan itu Bapak dan Ibu, saya tidak tahu perjalanan saya ke depan karena Tuhan yang menentukan apakah pemikiran saya ini akan berubah. Tapi marilah kita mengajar dengan hati.
Oleh karena itu, benih-benih mutiara yang sudah saya tanamkan di sekolah, saya sudah tulis di dalam buku yang berjudul Keringat di Pelupuk Mata. Dan saya minta kesediaan karena ibu kepala dinas tadi sudah keluar dari ruangan ini, karena urusan saya minta kepada sekretaris, Pak Sekretaris itu bisa menerima buku saya sebanyak teman-teman. Alhamdulillah. Ya, luar biasa di event kita ini ada 2 buku yang kemudian berhasil disusun dan kemudian bisa dibagi